Selamat malam Bapak. Selamat malam. Apakah benar dengan Bapak Ferry? Iya, betul sekali. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Iya. Saya Cindy Lukitasari, biasa dipanggil Ibu Cindy. Saya sebagai konselor yang akan menemani Bapak pada malam hari ini untuk sesi konseling hari ini. Iya. Sebelumnya, apakah Bapak sudah mengisi inform consent yang sudah diberikan oleh asisten saya? Sudah, ada isi. Oke, untuk di dalam inform consent tersebut sudah dijelaskan mengenai proses konseling. Jadi sesi konseling pada hari ini akan dilakukan kurang lebih selama 60 menit. Bisa dilanjutkan untuk sesi berikutnya apabila merasa belum cukup pada sesi hari ini. Baik. Oke, untuk kerahasiaannya, proses konseling ini akan dijaga kerahasiaannya karena kita sudah ada kode etiknya. Jadi Bapak tidak usah khawatir akan kerahasiaan proses konseling ini. Oke, sebelumnya saya izin bertanya, apakah Bapak datang ke sini secara keinginan sendiri atau paksaan orang lain ya Bapak? Iya, saya datang ke sini dengan keinginan saya sendiri. Oke, jadi dengan keinginan sendiri ya Bapak. Iya. Kalau boleh tahu bagaimana perasaan Bapak hari ini? Perasaan saya sih biasa saja. Oke. Beban juga. Untuk datang ke sini mungkin ada sesuatu yang ingin diceritakan. Kalau boleh tahu apa yang ingin diceritakan Bapak? Tentang keresahan saya juga seperti pekerjaan dan tujuan hidup saya. Arah saya mau kemana ke depannya juga. Itu sih. Oke, baik. Tentang keresahan dan tujuan hidup gitu ya. Iya. Oke, kalau boleh saya tahu bisa dijelaskan nggak keresahan seperti apa yang Bapak rasakan selama ini? Bisa, Bu. Mungkin saya mulai dari pekerjaan saya yang saya lakukan selama ini, Bu. Awal pekerjaan saya yang saya lakukan selama ini, ya tahun pertama saya bekerja di perusahaan fabrikasi. Saya bekerja selama 3 tahun di sana, dan pada tahun kedua dan ketiga saya sudah diangkat menjadi operator di sana. Tapi pada tahun tersebut saya melihat banyak sekali teman-teman saya yang sudah mencapai pada jenjang yang lebih tinggi. Bahkan beberapa dari teman-teman saya yang berkuliah sudah ada yang lulus, dan pada saat tersebut saya sudah mulai merasa seperti tertinggal. Saya dulu juga setelah lulus sekolah berkeinginan untuk kuliah, tapi ya gimana lagi, memang keadaan yang mengharuskan saya kerja pada saat itu. Baik, jadi permasalahannya itu karena Bapak merasa tertinggal gitu ya dari teman-temannya. Ya, betul sekali. Oke, baik. Untuk perasaan tertinggal ini apakah sudah lama dirasakan oleh Bapak? Sudah, itu sudah lama, Bu. Dari mulai bekerja itu tahun kedua dan ketiga itu saya sudah merasa seperti itu. Seperti pada tahun ketiga yang berjalan saya mendapatkan pekerjaan baru waktu itu, di perusahaan yang lebih menjanjikan juga. Namun pada tahun yang bersamaan juga lagi-lagi saya melihat teman-teman saya mendapatkan pekerjaan yang lebih lagi dari sebelumnya. Saya hanya kerja di perusahaan swasta, sedangkan teman-teman saya banyak bekerja di perusahaan BUMN. Oke, jadi permasalahannya ini karena Bapak merasa ini ya, kayak teman-teman yang lain tuh lebih baik daripada Bapak gitu ya. Oke, mungkin selama merasakan perasaan tersebut Bapak sudah melakukan apa saja ya? Kayak hal-hal baik atau hal-hal buruk yang terjadi gitu? Iya, buruk sih, saya sudah saya mulai mengenal alkohol ya waktu itu, karena merasa tertekan juga, jadi saya mencari pelampiasan juga ke arah alkohol itu. Oke, untuk perasaan ini sendiri, apakah sebelumnya ada yang kayak menghina atau mencela Bapak, atau emang murni dari perasaan Bapak sendiri yang merasa resah, merasa rendah diri gitu?
Nggak ada sih Bu, murni dari pemikiran dan kesadaran saya sendiri Bu. Untuk orang-orang terdekat saya sebenarnya tidak ada yang memberikan tekanan apapun ke saya secara langsung Bu ya. Tapi saat mendengar cerita mereka seperti si A sudah bekerja di sini, terus si B sudah beli inilah itulah. Nah, omongan seperti itu Bu yang membuat perasaan saya yang tadi kembali muncul seperti perasaan saya. Berarti kayak mendengar cerita dari teman-teman yang bagus-bagus gitu kali ya Pak. Oke, apa perasaan ini tuh mengganggu Bapak secara keseluruhan? Untuk kegiatan sehari-hari saya sih nggak mengganggu sih Bu ya, mengganggu secara langsung, cuman kalau di pikiran saya sendiri sebagai mental juga pasti mengganggu. Saya juga orang yang terlalu berlebihan dalam mengkhawatirkan suatu hal Bu ya. Saya juga jarang, bahkan hampir tidak pernah bercerita hal tersebut ya, dikarenakan saya malu dan takut jawaban orang yang saya ceritain malah menyakiti saya sendiri dan membuat saya semakin terpuruk. Jadi intinya ini Bapak tidak bisa bercerita ke orang lain gitu ya? Benar betul. Kan tadi Bapak sudah menceritakan bahwa sempat menyentuh alkohol gitu ya. Ya. Untuk itu apakah sebelumnya emang tidak bisa bercerita akhirnya minum alkohol itu atau gimana? Iya sih, susah sekali cerita sama orang juga. Saya orangnya nggak terlalu terbuka, saya terbuka itu loh. Dan saya menyadari bahwa memang itu cara yang salah ya. Tapi saya merasa terlalu terbebani juga kalau lama-kelamaan seperti itu. Saya juga kan ya belum, saya nggak bisa cerita juga sama orang lain. Jadi saya cari cara yang lain aja. Oke, untuk mengetahui cara yang salah dari minum alkohol tersebut, apa yang terlintas di pikiran Bapak untuk berhenti minum alkohol? Kayak apa penyebabnya bisa berhenti dari minum alkohol? Mungkin mulai dari fisik saya sih Pak. Saya selama kurang seperti ya efek samping dari alkohol berkepanjangan kan gitu di badan juga jelek. Mungkin yang saya rasakan dari tubuh saya gitu, seperti mudah capek lah, terus sedikit lah tuh. Berarti emang murni keinginan sendiri untuk berhenti minum alkohol gitu ya? Iya, dari keinginan saya sendiri. Sebelum ini apakah Bapak sudah punya ini pikiran untuk bercerita kepada orang lain atau sudah mencoba untuk bercerita ke orang-orang terdekat? Belum pernah sih, sudah pernah lupa tapi ya nggak berani juga waktu itu karena saya nggak berani juga Nah, jawabannya itu. untuk gak berhasilnya ini seperti apa ya? Kan Bapaknya udah bilang tadi sudah pernah mencoba. Yang gak berhasilnya ini apa? Tidak mendapat jawaban atau ini jawabannya tidak sesuai apa yang diinginkan oleh Bapak? Iya, jawabannya tidak sesuai juga dan ya saya tidak dapat jawaban juga sih Bu. Karena waktu itu saya cerita ke teman saya, nggak tahu saya juga sama teman saya mungkin, dan ya ujungnya malah jadi candaan ya, bisa candaan gitu. Berarti tidak mendapatkan jawaban atas keresahannya gitu ya Pak? Oke, baik. Jadi inti dari permasalahan ini adalah Bapak yang tidak bisa cerita kepada orang lain atas keresahan yang dirasakan, sama masih bingung tujuan hidupnya itu seperti apa. Terus merasa rendah diri ketika orang lain mendapatkan achievement atau prestasi-prestasi seperti itu ya. Oke. Jadi mungkin saya akan memvalidasi perasaan Bapak terlebih dahulu ya. Jadi untuk merasakan hal tersebut ini wajar untuk di usia-usia Bapak. Jadi kayak tidak Bapak aja yang merasakan hal tersebut. Banyak orang juga yang seumuran sama Bapak ini merasakan keresahan-keresahan seperti itu. Mungkin kita bisa cari solusinya bareng-bareng ya.
Yang pertama, mungkin Bapak bisa mencoba untuk bercerita kepada orang terdekat Bapak, misalkan orang tua, pasangan Bapak, atau teman-teman yang dianggap Bapak ini bisa dan mampu untuk diceritakan hal tersebut, jadi tidak dibuat bercandaan gitu. Nah, mungkin mencari teman yang sekiranya punya perasaan yang sama gitu, punya keresahan yang sama. Jadi nanti bisa jadi Bapak bisa mendapatkan jawaban-jawaban dari teman-teman Bapak itu. Seperti itu. Kalau untuk hal yang lain mungkin bisa mulai mencoba hal-hal baru. Mungkin kan kalau Bapak sekarang kerja, mungkin kan kegiatannya cuma bekerja, terus tidur, terus cuma gitu aja kan. Pasti kegiatannya berulang gitu kan. Mungkin Bapak bisa untuk bangun pagi bisa mencoba berterima kasih terlebih dahulu sama dirinya, kayak memulai hari dengan baik gitu. Bisa kalau lagi liburan Sabtu atau Minggunya mungkin bisa melakukan kegiatan yang tidak itu saja gitu. Bisa juga mulai berpikir positif, kayak hal tersebut itu tidak dijadikan hal yang rendah gitu. Apakah perkataan saya bisa dipahami? Bisa sekali. Itu kan solusi dari saya. Mungkin Bapak tidak bisa menerima itu. Apakah dari Bapak ada solusi yang sedang dipikirkan atau sudah pernah mencoba solusinya? Saya belum pernah mencoba cara yang lain gitu. Mungkin bisa saya coba nanti ke depannya untuk apa yang ibu sarankan tadi. Jadi untuk sesi konseling ini tadi kan Bapak sudah bercerita mengenai keresahan hidup, terus kayak masih bingung tujuannya gimana, terus solusinya mungkin bisa mencoba hal baru, bercerita kepada orang-orang terdekat, mulai berpikir positif seperti itu. Nah, apakah ada yang ingin diceritakan lagi? Ada sih Bu, mungkin seperti saya yang takut akan mengambil tindakan juga itu seperti itu juga malah mendorong ketakutan saya. Ketakutannya ini ketakutan akan hal apa ya? Ketakutan gagal aja sih. Kayak ketakutan gagalnya tentang pekerjaan atau tentang perjalanan hidupnya atau Semuanya pekerjaan juga, perjalanan hidup juga, saya takutnya salah langkah juga nanti. Iya itu. jadi takut salah langkah. Apakah sudah pernah mencoba untuk melakukan hal yang ditakuti tadi? Belum pernah gitu ya, karena saya sendiri rasa sangat takut dan tidak berani memulai apa-apa, jadi saya hanya memikirkan ketakutan tersebut sampai melakukan atau mengambil tindakan gitu ya. Dari hal yang ditakuti tadi, apakah apa yang misalkan yang ditakuti, kayak perasaan-perasaan apa yang membuat Bapak takut? Ya seperti perasaan takut gagal gitu, takut gagal dan juga ya salah langkah, takutnya nanti malah kejauhan kemana-mana gitu, mengambil keputusan yang salah kan resiko gitu loh Bu. Maksudnya seperti saya tidak puas dengan pekerjaan saya waktu itu dan saya mencoba untuk mencari pekerjaan lain gitu ya. Saya sudah mencoba mencari dan waktu itu ada beberapa panggilan kerja dan saya terima gitu. Dan saya posisi kerja di suatu perusahaan waktu itu dan ya saya harus resign karena kan tidak bisa izin waktu itu ya. Ujung-ujungnya dua-duanya gagal. Saya panggilan interview tidak terima dan saya kehilangan pekerjaan lama saya.
ketakutan seperti itu waktu saya. Itu ketakutannya ini ya sudah nyata gitu ya, ibaratnya. Karena sudah mencoba malah dua-duanya Iya, gagal. takutnya seperti itu. Mungkin bisa mendengar dahulu. Ya, maaf. Iya. Sudah selesai. Sudah. Jadi kan tadi kayak sudah diceritakan bahwa Bapak ini sudah mencoba tapi ternyata malah gagal dua-duanya. Iya. Jadi mungkin itu cuman sebuah satu kegagalannya. Apakah ada kegagalan lain yang bikin Bapak ini jadi takut, makin takut untuk mencoba hal-hal baru? Mungkin belum ada sih Bu. Berarti kegagalannya yang sudah dirasakan hanya itu saja? Iya, baru itu saja. Dan ya saya takut sih karena itu juga saya lebih hati-hati juga kalau mengambil keputusan. Artinya saya takut sendiri, saya juga jadi bingung harus mengambil keputusan seperti apa. Itu. Jadi hal apa yang sebenarnya Bapak ingin coba hal baru itu? Mungkin bisa kita Mungkin hobi sih, diskusikan. Hobi yang seperti apa Bapak? mungkin saya cari hobi yang lebih ke mencapaikan mencapaikan badan saya mungkin, jadi saya tidak terlalu memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum pernah terjadi pada saya dan ya kemungkinannya kecil terjadi. Itu aja sih buat mengalihkan pikiran sih daripada saya harus ke alkohol lagi dan dia mengulangi kesalahan saya kembali gitu. Oh, itu sudah baik sekali yang Bapak ingin lakukan. Kenapa tidak dicoba terlebih dahulu? Baru saya mau coba sih Bu. Intinya gambaran saya ke depannya seperti itu. Kalau nggak jalan ya atau lagi ya harus gimana gitu. Mungkin kalau dari saya bisa dicoba terlebih dahulu hobi yang mungkin mau Bapak lakukan tersebut. Iya. Apakah sudah punya planning untuk melakukan hal tersebut atau melakukan hobi tersebut? Sudah sih Bu. Mungkin mulai dari akhir akhir minggu, dari Sabtu atau Minggu hari libur gitu lah Bu. Kalau saya dari hobi yang lain yang menurut saya cocok juga sama saya. Itu baik sekali ya Bapak. Bapak sudah bisa kayak survive gitulah ibaratnya, bisa tahu apa yang harus dilakukan daripada melakukan ke alkohol tadi ya. Iya. Oke, mungkin ada yang diceritakan lagi dari Bapak? Mungkin waktu dulu ya, bukan dulu sih, dari sekarang juga mulai muncul seperti membanding-bandingkan diri dari dulu kalau itu, terus tidak termotivasi juga di tempat kerja atau bahkan saat melakukan hobi saya waktu melakukan hobi waktu itu ya tidak termotivasi sih juga. Saya melihat teman-teman saya juga seperti itu, jadi malah membuat saya down gitu. Jadi bukan malah bikin terpacu, malah bikin down gitu. Ya, harusnya sih jadi motivasi gitu ya, tapi ya gimana lagi, namanya juga perasaan nggak bisa dibohongi gitu. Hal yang dibanding-bandingkan ini seperti apa ya Bapak kalau saya boleh tahu? Kalian saya bandingkan itu mulai dari pencapaian gitu, seperti teman saya yang sudah bekerja dan mendapat posisi yang enak juga, padahal saya tahu juga orangnya itu gimana, terus harusnya saya itu bisa seperti itu kan. Ya, saya kira saya bisa seperti itu, cuman tak tahu ya, saya malah jadinya tidak termotivasi juga, jadinya malah turun terus, apalagi ditambah sama omongan orang-orang terdekat saya yang cerita si A begini si B begitu, jadi saya mulai membandingkan diri sendiri.
dan jadi kebiasaan gitu, kayak nggak harus ada omongan seperti itu. Kadang saya suka membandingkan sendiri, kayak melihat status di Instagram atau di WhatsApp dari teman saya gitu, saya mulai gini gini kok saya masih seperti ini, apalagi saya sudah umur gini gitu, seperti terjebak aja gitu di situasi terombang ambing gitu, nggak tahu orang yang jelas itu sih. Em, hmm, Perasaan seperti itu sudah lumrah sih Pak, kayak nggak Bapak aja yang merasakan, dari klien-klien saya sebelumnya juga banyak yang menceritakan hal serupa. Jadi Bapak tidak usah kayak merasakan hal itu sendirian gitu, kayak bukan cuma Bapak yang merasakan hal tersebut, kayak banyak orang yang merasakan hal tersebut, cuman mungkin bisa dijadikan motivasi, bukan malah dijadikan sebagai bahan untuk malah kitanya down. Jadi bisa kayak misalkan ada yang diomong Bapak tadi, misalkan ada yang lebih bagus pekerjaannya, itu tuh mungkin lebih ke sebuah proses aja. Tadi kan Bapak sudah bilang kayak semuanya itu emang sudah seperti itu gitu, kayak ya emang posisi orang tuh beda-beda gitu, porsinya juga beda-beda. Nah, mungkin hal itu tidak usah dijadikan hal yang untuk bikin Bapak rendah diri gitu, karena kan proses orang ini beda-beda. Untuk perasaannya boleh saja, tapi alangkah baiknya enggak dijadikan bahan untuk down. Mungkin bisa dijadikan untuk motivasi, oh orang ini kayak gini, jadi saya mungkin bisa seperti itu atau bisa lebih baik lagi, kayak gitu sih Bapak. Kalau dari saya gitu, dari cerita-cerita klien-klien saya juga mungkin bisa bisa dijadikan Bapak sebuah motivasi gitu, kayak atau sebuah perasaan yang oh bukan saya sendiri yang merasakan hal ini, ternyata banyak orang yang merasakan hal tersebut juga gitu. Ya, selain dibanding-bandingkan tadi, mungkin ada perasaan yang masih ingin diutarakan oleh Bapak, perasaan seperti apa lagi? Saat ini yang bisa saya ceritakan sih perasaan itu satu itu ya, dan beberapa faktornya juga seperti ya waktu itu saya ditinggal juga, tinggal sama perempuan saya. Padahal sudah saya ada niatan untuk serius waktu itu, cuman ya tahu keadaannya berkata lain, mengharuskan ya berpisah itu. Karena itu juga jadi pemicu semuanya makin kacau. Jadi ada pemicu lain ya yang menyebabkan Bapak jadi merasa semuanya ini kayak Bapak sendirian, terus jadi merasa gagal gitu ya. Kalau seperti itu wajar sih Pak, kalau misalkan Bapak merasakan rasa sakit yang seperti ditinggal oleh pasangan Bapak gitu kan. Itu tuh biasanya tidak murni dari kesalahan Bapak sendiri, bisa saja salah komunikasinya, kurang komunikasi atau seperti apa gitu. Jadi tidak usah dijadikan hal yang buat Bapak sedih banget gitu. Sedih sih boleh saja, uh, cuman bisa dijadikan kayak emang bukan saya gitu, kayak emang belum waktunya aja gitu, kayak gitu. Dari cerita sebelumnya, apakah ada yang masih dirasakan dan ingin diceritakan kepada saya, Bapak? Mungkin melanjutkan yang tadi dulu, Iya. tentang masalah pasangan saya mulai karena memang saya sudah lama tinggal sama pasangan saya tersebut, kenapa aku sama dia jadi
saya ketergantungan sama dia juga. Nah, dan tiba-tiba saya harus melakukan semuanya sendiri kan, biasanya sama-sama melakukannya kemana-mana bareng, terus ya gitu dilakukan bareng-bareng semua, tapi tiba-tiba saya harus sendiri. Mungkin saya orangnya sudah mandiri, tapi kalau seperti itu kaget juga sih, sama kadang membuat mental saya terganggu juga, lambat dan membuat saya depresi. Itu sih. Jadi perasaan ketergantungan sama pasangan bapak yang menyebabkan akhirnya perasaan-perasaan yang tadi itu yang kayak merasa gagal dan segala macamnya itu muncul lagi setelah bapak putus sama pasangan bapak. Iya, itu lebih ke mendorong gitu, kan malah semakin ya saya kehilangan arah juga, nggak tahu harus gimana selanjutnya, seperti apa gitu. Hilang motivasi juga apalagi gitu kan. Uh, yang bisa menyebabkan hilang motivasi gitu ya Pak. Iya, Hal yang mendorong untuk bapak jadi makin merasa gagal gitu. Untuk ketergantungannya sendiri ini ketergantungan seperti apa ya Bapak? Mungkin setelah putus sama pasangannya apa yang Bapak rasakan gitu? Mungkin ketergantungan yang terasa seperti, bukan ketergantungan aktivitas atau apa, seperti perasaan saya yang terlalu saya berikan juga kepada pasangan saya, dan juga itu yang kemana-mana biasanya bareng, dan ini harus sendiri, dia juga sendiri, dan ya itu mulai ditanyakan sama teman-teman juga, makin memperburuk keadaan sih. Jadi teman-teman tanya kemana sih ini, kok nggak pernah kelihatan itu. Oke, baik. Jadi kayak merasa semakin berat gitu ya Pak. Iya. Oke, setelah putus sama pasangan Bapak sendiri, butuh waktu berapa lama untuk Bapak bisa berdiri lagi gitu, move ibaratnya? Lama itu, tahunan mungkin, antara 2 tahun atau 2 tahun lah, karena saya juga sudah lama sama pasangan saya, sudah menjalani hubungan cukup lama. Apalagi yang diserang juga bukan fisik tapi mental juga ya, dan saya mulai sulit dalam menjalin hubungan kembali, dan bahkan sama teman-teman saya sendiri pun saya agak kesulitan lagi. Kesulitan dalam hal seperti apa Pak? Kayak komunikasi? Iya, komunikasi, seperti komunikasi main kemana, waktu bisa keluar atau gimana gitu. Jadi ya saya tahu sih, mungkin terganggu mental saya gitu. Jadi perasaan yang harus mulai dari awal banget gitu ya Pak. Oke, baik. Mungkin kalau dari Bapak sendiri, apakah perasaan yang dirasakan ini sudah benar gitu? Kayak wajar nggak sih saya melakukan hal ini? Wajar nggak sih saya merasakan kesedihan yang kayak gini gitu? Gimana tuh kalau bilang? Baik, saya ulangi. Kalau dari Bapak sendiri, apakah wajar untuk merasakan hal-hal seperti keresahan dalam tujuan hidup, terus merasa gagal gitu? Apakah menurut Bapak ini hal yang wajar untuk dirasakan? Dulu saya mengiranya hal ini seperti cobaan buat saya, karena ya pertama kali juga saya merasakan hal seperti ini gitu, dan belum pernah terjadi pada saya juga itu seperti ini. Dan waktu dulu saya tidak menyadari bahwa setiap manusia juga melewati hal tersebut. Manusia dengan umur segitu juga merasakan perasaan yang
saya rasakan juga Bu. Jadi kalau sekarang gitu saya kira ya sudah biasa Bu. Untuk perasaan sedihnya juga, apakah menurut Bapak ini perasaan yang wajar seperti perasaan ditinggalkan tadi, kayak wajar untuk disedih atau gimana? Harusnya sih enggak Bu ya. Cuman waktu itu ya, saya juga sayang banget juga sama sayang saya tiba-tiba harus berpisah juga, jadi ya agak tak terima juga gitu. Ini untuk saat mencoba bangkit lagi, ada hal-hal yang Bapak lakukan nggak? Mungkin saya lebih terfokus pada hal apa yang saya kerjakan sekarang ini gitu. Ya walaupun saya ada merasa tidak ada progres sedikit pun, saya bergeraknya lambat juga, tapi ya saya coba menyibukkan diri juga gitu, supaya melupakan hal-hal yang saya ceritakan tadi itu sekarang. Ini kan dari sisi pasangannya ya Pak. Kalau dari sisi orang tua Bapak seperti apa? Apakah hubungannya baik atau seperti apa di kehidupan keluarga Bapak? Sama orang tua saya hubungan saya baik, terutama ibu saya. Tapi ya gitu, saya tidak pernah cerita apapun tentang kehidupan saya gitu, tidak pernah cerita hal-hal seperti ini, tidak pernah cerita perasaan saya gitu juga. Tapi memang bapak membebani saya juga nggak enak sama orang tua saya kalau harus cerita hal yang menurut saya sedih gitu. Sudah hubungannya dekat dan sudah bercerita sama orang tua. Belum pernah. Belum pernah saya nggak berani cerita juga. Karena merasa untuk membebani orang tua gitu ya Pak? Iya, tapi kan itu. Apakah tidak ingin mencoba untuk bercerita kepada orang tua? Mungkin dari orang tua bisa memberikan solusi, karena kan orang tua juga sudah hidup lebih dulu ya daripada kita. Mungkin saya akan mencoba bercerita, tapi tidak sekarang gitu. Karena menurut saya nggak waktunya juga sekarang, dan saya kira belum belum harus cerita juga gitu. Saya juga masih kurang kuat, nanti pun juga saya hadapin dulu sendiri. Kalau nanti sudah berat sekali atau saya sendiri sudah nggak kuat, jadi saya bertanya lagi dengan orang tua, jadi saya cerita lagi gitu. Baik. Dari Bapak sendiri, Bapak mungkin masih belum bisa untuk bersikap ke orang tua Ya, gitu betul ya. sekali. Ya, untuk itu kan dari sisi pasangan dan sisi orang tua. Kalau dari sisi teman-teman sendiri, apakah hubungannya baik? Teman-teman saya beberapa teman saya ada yang hubungannya baik, dan beberapa juga ada yang memang sengaja saya jauh gitu. Karena makin kesini saya makin sadar bahwa pertemanan juga sangat berpengaruh juga dengan pemikiran saya. Seperti yang seperti tadi yang menjadikan kita malah terpuruk juga ada, dan ada juga yang membangkitkan kita juga ada. Jadi ya, yang sekiranya jelek-jelek saya kasih namun seperti itu. Jadi ada yang teman yang si baik, ada juga yang sudah dijauhi gitu ya Pak. Benar sekali. Apa hal yang buat Bapak ini menjauhi teman-teman Bapak? Mungkin tadi ya seperti halnya alkohol, kembali lagi di situ ya. Itu awal mulanya saya mengenal dari teman saya gitu. Tak mungkin juga saya tiba-tiba seperti gitu kan. Saya awalnya ditawari teman juga, siapa tahu membantu, karena waktu itu saya cerita juga ke teman saya masalah saya ini seperti gimana.
terus saya juga minta pendapat pada teman saya gimana harusnya saya, dan dia saya malah dikenalkan dengan yang namanya alkohol. Jadi itu sih Bu, yang saya jauhi sekarang ini, yang saya hati-hati lagi. Untuk Bapak sendiri apakah punya teman dekat gitu, teman dekat sekali gitu? Iya, ada sih Bu, teman dekat sekali ada, teman ya memang tak setiap hari ketemu juga, setiap minggu kita ketemu juga, mungkin beberapa bulan, tapi tetap kita kontak-kontakan juga WhatsApp atau di Instagram gitu. Apakah teman-teman tersebut bisa membuat Bapak lebih baik? Untuk yang sekarang sepertinya bisa Bu, karena kan ya kita sepertinya background kita sama juga, dan keresahan kita juga saya kira sama. Itu Baik. Seperti itu ya Bapak. Kalau tadi kan sudah berputus asa sama kayak pasangannya, iya. udah berusaha untuk lanjut ke jenjang selanjutnya tapi malah gagal. Iya. Nah, itu kan berat sekali ya Bapak. Iya. Untuk sekarang apakah sudah mencoba untuk mencari lagi? Belum sih Bu, sepertinya saya masih trauma juga sama menjalin hubungan gitu, karena saya sekarang ini mau lebih berfokus pada diri saya sendiri, mau membenahi diri saya supaya lebih baik juga ke depannya. Makanya saya beranikan diri untuk datang ke ibu juga ini untuk cerita. Ya ini saya mau memperbaiki diri saya sendiri, baru saya mau mulai lagi. Oke, baik Bapak, dari rangkuman yang saya rangkum tadi, Iya. apakah Bapak ada solusi lain yang mungkin ingin dilakukan atau ingin mencoba solusi tersebut terlebih dahulu? Saya kira saya fokus satu solusi ini dulu sih Bu, saya mencoba satu dulu, kalau memang nanti setelah takutnya bertumbuh juga. Baik, setelah melakukan konseling pada hari ini, bagaimana perasaan Bapak? Perasaan saya lega sih Bu, karena ya memang saya belum bisa cerita juga, bisa bercerita, akhirnya saya bisa dan mau bercerita gitu sih. Oke, baik. Untuk sesi konseling pada hari ini, apakah sudah cukup Bapak? Saya kira untuk pertemuan hari ini sudah sih Bu. Oke, baik. Mungkin kalau Bapak merasa kurang, bisa menghubungi asisten saya untuk bertemu saya kembali untuk menceritakan hal-hal yang ingin diceritakan lagi gitu ya Bapak. Iya. Oke, terima kasih sebelumnya. Apakah ada saran untuk saya untuk kedepannya? Ya belum ada sih sepertinya. Oke, untuk sarannya mungkin bisa diceritakan oleh asisten saya ya. Baik. Mungkin Bapak tidak bisa untuk ngomong secara langsung sama saya gitu ya. Oke, terima kasih Bapak karena telah mempercayai saya sebagai konselornya. Terima kasih juga Bapak sudah mau bercerita banyak hal kepada saya. Terima kasih sebelumnya. Semoga sehat selalu, semoga bisa merasakan hal-hal baik untuk kedepannya. Terima kasih Bapak. Selamat malam. Selamat malam.